menyembah Tuhan, meninggikan Dia yang sudah menjadi Raja Damai dalam kehidupan kita. Sudah mau menebus dosa kami semua, sehingga kami semua diselamatkan. Thank you. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all. atas kasih Tuhan yang begitu besar.
buat kami semua. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kami semua. Dan biarlah Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami kembali mengingat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai saat ini. Ini karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah tidak cukup sampai di sini saja Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memancarkan terang-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memberitakan tentang kabar baik ini kepada banyak orang, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Engkau Tuhan Yesus, yang sudah menebus kami, menebus dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui berita Natal pada saat hari ini Tuhan, biarlah setiap midweek worship community yang mendengar boleh mendapatkan berkat kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua, setiap pengisi acara di midweek worship community ini Tuhan, dengan berkat Tuhan, sehingga kehidupan kami juga boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Saya Pastor Nathan. Saya Yuni. Rejoice! Merry Christmas all!
Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, mari pada hari Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita melihat silsilah dan faktor genetis dari seorang bayi yang lahir di Bethlehem pada waktu yang lalu, yaitu bayi Yesus. Oleh karena itu mari kita membaca dari kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya membacakannya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita baca silsilah ini maka ada satu perkara yang sangat menarik. Bagi orang Yahudi maka silsilah itu selalu disebutkan dari nama bapaknya atau garis keturunan laki-laki. Baik seperti orang Tionghoa maupun seperti orang Batak dan dari suku-suku yang lain. Saudara, hampir tidak pernah nama wanita itu disebutkan dalam suatu silsilah. Tapi di sini kita menjumpai suatu peristiwa yang sangat langka dalam silsilah orang Yahudi. Yaitu ada 5 wanita yang namanya disebutkan di dalam silsilah. Dan lebih hebat lagi, 4 dari 5 wanita yang disebutkan dalam silsilah yang kudus ini adalah wanita-wanita yang punya hidup yang ancur-ancuran. Yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria alias Betseba. Saudara, mengapa 4 wanita yang rusak ini bisa masuk ke dalam silsilah yang kudus? Apa tidak justru nanti ngotor-ngotori silsilah yang kudus ini? Saudara, kalau Anda baca dalam Alkitab, Tamar ini rusak dan kotor karena berzina dengan mertuanya sendiri. Rahab juga seperti itu. Dia juga bukan orang yang baik-baik saudara, karena dia ada seorang PSK. Rut sekalipun dia ini adalah orang yang baik, tapi Rut ini adalah orang yang kafir, yang dianggap najis dan tidak layak masuk dalam golongan umat Tuhan. Apalagi masuk dalam silsilah yang kudus. Sedangkan Betseba, kita sudah tahu ceritanya, dia ada istri yang tidak setia. Dia malah selingkuh dengan bosnya, suaminya sendiri. Nah sudah lihat, keempatnya ini bukan wanita yang baik dan seharusnya tidak layak untuk masuk dalam silsilah yang kudus ini. Tapi kalau sampai nama mereka dituliskan di dalam silsilah yang suci ini, maka Tuhan pasti punya rahasia yang besar untuk hal ini. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada kita lewat 4 wanita nenek moyang Tuhan Yesus yang hancur-hancuran ini, maka Tuhan pasti juga punya sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. Saudara, lalu apa rahasia Tuhan melalui kisah 4 wanita silsilah Tuhan Yesus ini? Saudara, kalau kita mempelajari biografi dari 4 wanita ini, maka kita menemukan satu kesamaan. Yaitu apa? Pada awalnya mereka berempat ini ada wanita yang hancur, yang najis. Tapi kemudian mereka bisa bertobat dan hidup di dalam jalan Tuhan. Bahkan oleh karena kasih karunia Allah semata-mata. Maka Tuhan melupakan masa lalu mereka yang kelam. Tuhan membuang lembaran-lembaran hitam di dalam hidup mereka. Kemudian Tuhan mengubah, memperbarui dan memulihkan mereka. Bahkan mereka berempat ini bisa menjadi wanita yang luar biasa. Sudah lihat, Tuhan menghapus dan melupakan masa lalu 4 wanita yang rusak ini. Kemudian Tuhan memberikan masa depan yang cerah untuk mereka. Bahkan Tuhan melayakkan 4 wanita ini masuk dalam silsilah yang kudus. Sampai menjadi leluhur dari bayi Yesus yang hari ini kita peringati kelahirannya. Mengapa bisa? Sebab Tuhan melupakan masa lalu yang kelam. Dan dia memandang masa depan yang cerah di dalam Kristus. Karena itulah saudara sidang jemaat diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar kita tidak mengingat kembali perkara-perkara yang dahulu. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara, apa artinya hal ini? Inilah perkara-perkara yang gagal, hidup yang pahit di masa lalu. Saudara, inilah hidup yang gagal, yang kalah, yang jatuh di masa yang lampau.
Tuhan ingin agar kita jangan sampai dicengkram oleh pengalaman masa lalu. Tuhan tidak ingin kita dicengkram oleh pengalaman kegagalan dan pengalaman kejatuhan di masa yang lalu. Jangan sampai pengalaman masa lalu yang gagal, yang jatuh, yang bobrok itu kita jadikan patokan. Dulu aku pernah gagal, paling-paling nanti ke depan ya gagal lagi. Mungkin ada orang rindu pelayanan, tapi takut merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Sebab dulu aku pernah jatuh dalam dosa yang kotor. Saudara, beberapa orang berkata, waduh tahun ini susah hasrat, pekerjaan macet gara-gara COVID, tahun depan paling ya sama saja. Saudara, Tuhan berkata kepada Anda dan saya pada hari ini, bahwa pengalaman kegagalan masa lalu, jangan sampai kita ingat-ingat, apalagi sampai kita jadikan padokan dan pedoman. Saudara, mungkin hidup kita sebobrok Rahab, atau sekotor Tamar, senajis Betseba, atau mungkin juga hidupmu seperti Rut yang sudah mengalami kebangkrutan ekonomi, terlilit utang, bahkan sampai jadi fakir dan kaum duafa. Saudara, firman Tuhan saat ini berkata, jangan kau takut dan jangan sampai kau kehilangan pengharapan. Karena pada hari ini Tuhan berkata bahwa Tuhan mau melupakan kegagalan dan masa lalu kita yang kelam. Tuhan mau menghapus air mata kita yang kemarin. Dan hari ini Tuhan mau memberikan yang terbaik dan mau memulihkan hidup kita yang mungkin sudah terpuruk dan hancur. Saudara perhatikan, kalau 4 perempuan yang hancur-hancuran ini bisa dipulihkan oleh Tuhan dengan ajaib. Mereka dari tempat yang terpuruk, yang paling rendah bisa diangkat oleh Allah begitu tinggi. Sampai ke tempat yang terhormat begitu tinggi untuk kekal selamanya lagi. Maka percayalah, hari ini juga Tuhan mau melakukan perkara yang sama untuk Anda semua dan juga untuk saya. Bukan kebetulan saudara kalau kita bisa mendengarkan rahasia ini. Hari ini Tuhanlah yang sudah memanggil kita untuk mengalami rahasia pemulihan 4 wanita ini. Karena itu sidang jemaat diberkati Tuhan, jangan kau khawatir dan jangan kau pesimis untuk melangkah di hari yang akan datang. Untuk menapaki tahun 2021 nanti. Namun sayangnya, banyak orang Kristen yang masih dihantui oleh kegagalannya. Dibayangi oleh masa lalunya yang kelam. Dikejar-kejar oleh hidupnya yang dulu mungkin pernah jatuh atau berdosa atau bobrok atau najis atau gagal atau bangkrut dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah banyak orang Kristen yang tidak bisa maju melangkah ke depan. Mereka tidak bisa mengalami berkat Allah. Tidak bisa merasa hidup sukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Sebab mereka selalu mengingat pengalaman masa lalunya yang gagal dan yang hancur tersebut. Mereka dihantui dengan pengalaman kebangkrutannya. Mereka tidak bisa lepas dari ingatannya mengenai kejatuhannya, kehancurannya. Dan itu mendatangkan trauma yang dalam di dalam kehidupannya. Sudah lihat? Orang semacam ini dicengkram oleh masa lalunya yang gelap. Sampai tidak bisa melihat berkat Tuhan yang disediakan di hari-hari yang akan datang. Dari trauma itulah iblis dengan mudah akan menanamkan tipu dayanya. Percuma kamu melayani Tuhan. Dulu kamu gangster, bang jago. Masa sekarang mau jadi pendeta? Apa kamu nanti mau jadi pendeta preman? Itu saudara. Tahun ini dagang gagal. Tahun depan ya paling gagal lagi. Wong ndak bakat bisnis. Wes percuma, ndak usah dagang aja. Saudara, kadang-kadang sudah berusaha mati-matian masih dicaci maki. Sudah kita kerjakan dengan senang hati, masih bos menuding-nuding kita, tidak menghargai. Kita merasa gagal saudara. Dan akibatnya banyak orang Kristen yang trauma dan mereka menjadi minder. Saudara, iblis selalu berusaha membuat masa lalu yang gagal itu sebagai patokan bagi manusia. Dan akibatnya banyak orang Kristen yang tertipu seperti ini. Mereka macet di tengah jalan. Mereka tidak berani melangkah maju bersama Tuhan. Dulu mulutmu suka bohong. Lah kok sekarang mulutmu mau khotbah? Akhirnya kita kecewa. Iya ya, mana layak mulutku untuk memberitakan firman Allah. Dulu kamu suka pukuli istrimu. Sekarang mau jadi pelayan Tuhan. Tidak salah itu, ngaca dulu lah. Benar, aku memang tidak layak, keluargaku berantakan. Saudara, wong dulu kamu sudah bangkrut.
Sekarang mau coba lagi usaha, mau coba kerja lagi. Tenang, kamu paling bangkrut lagi. Akhirnya kita jadi malas. Bener juga ya. Kalau orang katakan aku paling tidak akan berhasil, paling bangkrut lagi, ya sudahlah, tidak usah kerja, nganggur di rumah saja. Saudara, seharusnya patokan kita itu bukan perkara kegagalan-kegagalan yang ada di masa lalu kita. Tapi patokan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memandang kepada Kristus yang telah memulai dan menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat yang kedua. Sudah lihat, kalau pada hari-hari yang lampau kita banyak mengalami kegagalan, Anda banyak mengalami kejatuhan, maka di hari depan Tuhan bisa merubahnya itu menjadi kebangkitan dan kesuksesan. Dengan iman kepada Kristus, yakin percayalah, maka kegagalan di masa lalu akan diubah oleh Allah menjadi keberhasilan di masa yang akan datang. Tahun 2020 ini Anda mengalami gagal dalam sekolah, kuliah, usahamu saudara. Atau mungkin dalam keluargamu. Tapi yakin percayalah tahun 2021 sekalipun masih berat, Tuhan bisa membuat keberhasilan dalam hidupmu. Saudara, rumah tanggamu mungkin sudah hancur berantakan saudara. Mungkin kau sudah bertengkar, berkelahi satu sama lain dengan istri atau suamimu. Tapi tahun depan ketika kau mau berserah kepada Allah, mujizat masih bisa terjadi. Tuhan masih bisa pulihkan keluargamu. Saudara, kalau Allah sudah bisa merubah nasib Tamar, Rahab, Rut dan Betseba, maka yakin percayalah, hari Natal ini Tuhan yang sama sanggup untuk merubah nasib kita. Dari orang yang paling terpuruk, maka Tuhan bisa mengangkat kita. Dari orang yang paling kotor, maka hari ini Tuhan mau menyucikan hidup kita sehingga menjadi mulia. Dari orang yang tidak punya masa depan dan dari orang yang kehilangan harapan, maka pada hari Natal ini Tuhan akan memberikan hari depan yang cerah dan penuh pengharapan. Oleh karena itu yang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, jangan sampai kita ditipu oleh iblis, hanya bisa melihat madesu, masa depan yang suram saja. Percayalah dengan imanmu bahwa Allah bisa merubah nasib hidup kita. Tuhan bisa mengadakan perkara-perkara yang baru dan menghapus catatan masa lalu kita yang kelam. Saudara, hari Natal ini Tuhan memberikan suatu penawaran yang sangat istimewa kepada Anda semua. Lupakan segala kepahitan hidup dan kegagalanmu di waktu lampau. Datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru di dalam kehidupanmu. Tuhan akan menyatakan masa depan yang cerah dan rancangan hari depan yang indah di dalam hari-harimu. Saudara, kalau 4 wanita yang sudah hancur-hancuran ini, mereka bisa mengalami pemulihan dan diangkat setinggi-tingginya, maka saat ini juga Anda pun bisa mengalami perkara yang sama. Kita akan dipulihkan. Masa lalumu yang suram dilupakan, air mata kita dihapuskan, dan masa depan yang cerah sudah disediakan Allah di dalam kehidupan kita. Sekalipun sejak permulaan, mungkin engkau sudah merasa tidak punya pengharapan, engkau sudah merasa hancur lebur. Tapi kalau kita masih mau bertobat, kalau Anda masih mau datang kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah Tuhan yang Maha Kuasa itu sanggup membuat akhir cerita yang happy ending di dalam kehidupan kita. Biarpun awal kisahnya begitu jelek seperti 4 wanita ini, tapi akhirnya bisa menjadi luar biasa indah. Mengapa? Sebab kuncinya adalah mau bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara, ada di jemaat kami, saudara, dia punya usaha memiliki toko onderdil kendaraan bermotor. Tapi karena mismanagement atau mungkin karena salah perhitungan, akhirnya mengalami kerugian yang besar dan nyaris bangkrut. Bunga kredit di bank pun sudah tidak bisa dibayar. Dia sudah putus asa, dia sudah kehilangan harapan. Akhirnya dalam keadaan putus asa itu, dia tak berseru kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis kepada Allah. Saudara, doa sambil teriak menangis, puasa sampai pusing kepala keliang-keliang saudara. Tapi waktu berdoa itu Tuhan bicara kepada dia, jual tokomu, bayar hutangmu, dan sisa uang itu mulai buat usaha yang baru. Loh, usaha apa Tuhan? Lalu Tuhan bicara, buka restoran. Lah, mana mudeng Tuhan?
Tuhan, mana ngerti aku soal tokolan, kecamba atau brokoli. Saya ini ngertinya Tuhan, itu soal busi, shockbreaker seperti itu. Masuk nanti masaknya shockbreaker asam manis. Atau cabusi bawang putih. Kan ya tidak mungkin Tuhan. Tapi orang ini taat kepada kehendak Allah. Dia berdoa lagi dan dia makin mantap. Tuhan suruh buka dia restoran. Dan dia nurut sekalipun beresiko saudara. Dan ketika dia mulai buka restoran, Tuhan mampukan dia. Tuhan bisa membuat orang ini memasak dengan enak. Dan Tuhan buat laris warungnya. Sampai hari ini dia diberkati Tuhan dengan warung yang dia bikin bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk mengangkat Anda yang tengah terpuruk. Saat ini Tuhan mau mengubahkan kehidupanmu. Dia akan menghapuskan masa lalumu yang kelam. Dan Allah berjanji akan memberikan masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Janji Allah ini pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita yang mau percaya kepadanya. Anda semua akan dibuatnya menjadi orang-orang yang mulia berjalan di atas karpet merah. 4 wanita awalnya terpuruk, tapi ketika mereka mau datang kepada Allah, Tuhan pulihkan kehidupan mereka luar biasa. Hari ini kalau engkau pun juga terpuruk, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kehidupanmu dengan dahsyat dan ajaib. Natal pada hari tahun ini adalah Natal pemulihan di dalam kehidupanmu. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan sendiri yang memulihkan kehidupan Anda semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga mulia. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjamah hidup mereka yang mungkin sedang terpuruk, yang mungkin sudah jatuh, yang mungkin hidup dalam terikatan dosa. Kami percaya kalau 4 wanita ini boleh dilayakkan untuk masuk dalam silsilah kudus, maka mereka pun Tuhan akan nyatakan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat pemulihan Tuhan nyatakan, berkat Allah dicurahkan, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Biarlah mereka dihapuskan masa lalu mereka yang suram. Dan Tuhan sediakan hari depan yang cerah, masa depan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya melalui malam Natal pada saat ini, mujizat-Mu dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan, pertolongan-Mu diberikan, dan pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dalam tamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin.
kebahagiaan mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 ini dan juga selamat tahun baru 2021. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas saudara-saudara semua. Amin. Shalom kepada Midweek Worship Community. Saya bersama istri dan keluarga besar GBI WFC Tanggul mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020. Nah, pesan kami sebagaimana orang-orang Majus ya waktu melihat bintang di timur itu dan mereka bertiga datang untuk apa? Untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pesan saya melalui kisah 3 orang Majus ini, mari di Natal ini apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap percaya dan tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kalian. Amin. Mary's boy child, Jesus Christ, because of Christmas Day. Kami seluruh keluarga besar Setukpa dan Diklat Polri mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai, shalom semuanya, saya Esther, saya Obel, Saya Lydia. Pesan Natal untuk tahun ini dari saya adalah semoga setiap kita sepanjang tahun ini sudah semangat, pasti untuk menyambut tahun baru lebih semangat lagi. Jadi tetap semangat buat semua. Kita diberikan kesehatan, dan yang pasti kita tetap bersyukur bahwa Tuhan baik buat kita. Semoga namanya Natal beserta kita semua. Maka dari itu kami mau mengucapkan Merry Christmas untuk Midweek Worship Community. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat Natal buat Midweek Worship Community. Damai di hati, damai di bumi. God bless. Shalom. Buat Midweek Worship Community, kami keluarga Tobong Budiman mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. semoga Midweek Worship Community Semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells,
jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. How jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, oh, Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, oh, Jesus Christ is born. Oh, Jesus Christ is born. Oh, Jesus Christ is born. Merry Christmas, Midweek Worship Community, GBS Kalvari Sukabumi. God bless you. Shalom Pastor Nathan dan Pastor Yuni, apa kabar? Dan semua jemaat GBS Kalvari Sukabumi, terutama Midweek Worship Community GBS Kalvari Sukabumi. Hari ini saya ingin memberikan pesan Natal bahwa Natal itu berkenaan dengan Yesus lahir ke dunia ini membawa damai dan membawa sukacita. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh membawa damai dan sukacita di tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala pertemanan, lingkungan, bahkan di dalam pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Shalom Pastor Nathan, Pastor Yuni, dan jemaat GBS Kalvari Sukabumi, terutama Midweek Worship Community. Selamat Natal dan Tahun Baru. Natal ini mungkin dilakukan secara online, tapi biarlah ini tidak mengurangi makna Natal di dalam hati kita. Biar hati kita merasakan ceria Natal, biar hati kita merasakan damai Natal. Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita. Merry Christmas and Happy New Year.